Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali bersama GPDI Villa Melati Mas dalam program Menyapa. Pada pagi hari ini atas kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita ada sampai detik ini. Dan pada pagi hari ini mari kita sama-sama mengambil waktu untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan baru, bahkan menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada pada saat ini dan apapun kegiatan kita, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30. Firman Tuhan berkata, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Nah, kita tahu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, cerita firman Tuhan ini di pasal 18 ini menceritakan tentang Elia di Gunung Karmel, di mana Nabi Elia ini menantang 450 Nabi Baal untuk membuktikan siapa Allah yang benar melalui api. Kalau kita bisa lihat di ayat 16 dan seterusnya, bahkan di ayat 22 sampai 24 itu menceritakan tentang di mana Elia menantang Nabi Baal ya Bapak Ibu. Nah, di ayat 30 ini firman Tuhan berkata bahwa kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkannya itu. Nah, tema pada pagi hari ini saya akan memberikan tema, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan hidup kita. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Bahkan Allah hadir untuk menyelamatkan umat Allah. Nah, di mezbah adalah jaminan campur tangan Tuhan. Bahkan mezbah itu adalah hubungan dengan Allah. Dan yang Tuhan cari itu bukan dekat, tetapi yang punya hubungan. Makanya sering kita diajak untuk membangun mezbah kepada Tuhan, supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan, punya hubungan intim dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, makanya sering kita diajak untuk tetap membangun mezbah kepada Tuhan. Nah, karena kenapa? Karena Allah hadir menyelamatkan hidup kita, Allah hadir menyelamatkan keluarga kita. Nah, keluarga adalah instansi pertama yang Tuhan ciptakan sebelum gereja. Bahkan keluarga itu adalah hal yang berharga yang Tuhan harus selamatkan. Hidup kita, keluarga kita adalah keluarga yang berharga di mata Tuhan. Hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Karena kita ini adalah ciptaan yang mulia. Tuhan yang menciptakan, yang segambar dan serupa dengan Allah. Makanya Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, bahkan keluarga kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam membangun mezbah kepada Tuhan, kita harus mempunyai atau memiliki dan melakukan, yaitu korban. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita dalam membangun mezbah harus ada korban. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau di Roma pasal 12 ayat 1 firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau korban ini berbicara tentang kasih, Bapak Ibu, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Seperti Tuhan Yesus, dia mati di kayu salib. Karena kenapa? Karena dia menyelamatkan hidup kita, karena Yesus mengasihi kita. Jadi kalau bukan sakit, bukan korban itu namanya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya kita rela untuk berkorban seperti Yesus. Jadi kita mau berkorban untuk Tuhan, kita mau mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, supaya korban kita ini berkenan kepada Tuhan, hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa itu adalah ibadah kita, ibadah yang sejati, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua, dalam membangun mezbah Tuhan harus ada kekuatan api. Nah,
kita bisa lihat di Imamat pasal 6 ayat 13, firman Tuhan berkata bahwa harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan berkata harus dijaga bersama-sama. Bukan hanya seorang iman saja yang menjaga, bukan hanya orang tua saja yang menjaga, tetapi juga anak-anak, keluarga, semuanya harus sama-sama menjaga api itu. Karena kenapa, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika api itu terus menyala dalam hidup kita, maka kita terus bersemangat, terus berkorban, terus menyala-nyala untuk terus membangun mezbah kepada Tuhan. Nah, ketika api itu mati, maka rasa semangat itu tidak ada, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan kita bisa mengalami yang namanya bosan atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata bahwa harus menjaga api itu supaya kita tetap terus bersemangat untuk membangun hubungan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati seluruh kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Mari Tuhan pimpin kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, apapun kegiatan, pekerjaan, usaha mereka. Mari Tuhan jaga, pelihara dan berkati. Bila jemaat-Mu dalam keadaan sakit, mari Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.